Israel dan Iran akhirnya bersepakat menyetujui usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk gencatan senjata setelah perang memasuki hari ke-12. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump marah dan mengultimatum Israel dan Iran karena dua negara yang bertikai itu dianggap melanggar gencatan senjata. Yeah, I do. They violated it, but Israel violated it too. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. Trump sangat kesal dan marah ke sekutunya atas rencana serangan ke Iran hanya beberapa jam setelah pengumuman gencatan senjata pada Selasa kemarin. Selain Israel, Trump juga menuduh Iran melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut. Lantas, akankah kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Israel akan berakhir perdamaian? Ataukah sebaliknya, kedua belah pihak saling melanggar gencatan senjata dan berujung perang berkepanjangan di kawasan Timur Tengah? Kami dilahirkan untuk menjadi besar tanpa melupakan akar, untuk menjadi yang terdepan tanpa melupakan arti kemanusiaan, untuk memberikan arti tentang dedikasi dalam memaknai hidup dan mewujudkan mimpi, karena komitmen adalah segalanya bagi kami. Gencatan senjata baru berlaku sejak Selasa pagi 24 Juni setelah 12 hari. Selama 12 hari ini konflik bersenjata antara Iran dan Israel. Namun keduanya ini sempat masih saling serang pemirsa. Keduanya ini bahkan juga sempat mengklaim dan juga menyatakan terjadi pelanggaran gencatan senjata yang sebelumnya diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertanyaan pemirsa, akankah perdamaian antara Iran dan juga Israel ini dapat tercapai atau justru ini bisa memicu perang berkepanjangan di Timur Tengah? Kita akan bahas pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber. Saya sudah hadirkan narasumber dari berbagai perspektif untuk membahas mengenai hal ini. Saya akan perkenalkan satu persatu. Ini di sebelah kanan saya ini sudah hadir ada Bang Pizarro Ghazali selaku pengamat Timur Tengah Institut Agama Islam. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam Mbak Vena. Sehat? Sehat Mbak Vena. Oke, di sebelah Bang Pizarro ini juga sudah hadir Marsma Purnawirawan Agung Sasongko Jati, pakar strategi udara sekaligus mantan pilot F-16. Assalamualaikum, selamat malam Pak Agung. Waalaikumsalam, terima kasih. Sehat Pak Agung? Alhamdulillah sehat selalu. Oke, di sebelah Pak Agung ini juga sudah hadir ada Pak Nanto Srianto selaku pengamat hubungan internasional BRIN. Selamat malam Pak Nanto. Malam Mbak. Sehat Pak Nanto? Sehat, alhamdulillah. Oke, kalau begitu saya mau mendengar perspektif dari Pak Agung terlebih dahulu ya. Pak Agung, ini kalau kita lihat gencatan senjata kan ini sudah disepakati, diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dimulai Selasa pagi 24 Juni 2025. Tapi sempat masih saling serang, bahkan keduanya sempat klaim kemenangan dan terjadi pelanggaran gencatan senjata. Apa yang terjadi menurut Anda? Masalahnya pada saat Presiden Trump mengeluarkan kata-kata gencatan senjata hasil koordinasi, itu belum waktunya gencatan senjata dimulai. Masih ada jeda waktu. Nah, jeda waktu ini digunakan oleh kedua pihak untuk saling serang. Mumpung masih ada waktu, serang. Nah, makanya Donald Trump marah besar itu. Kamu jangan mengambil kesempatan sebelum jeda waktu untuk menyerang. Gitu. Maka dia marahnya sama Israel. Tapi itu juga adalah strategic communication dari Donald Trump untuk menunjukkan bahwa dia tidak terlalu berpihak sama Israel dengan mencela Israel lebih daripada Iran. Itu hanya strategic communication membuat kita merasa, oh dia ternyata tidak terlalu pihak Israel ya. Karena mungkin dari hasil penelitian daripada pakar komunikasinya, kamu terlalu cenderung pro Israel, kamu harus jangan terlalu pro Israel. Jadi itu strategic communication. Karena sesungguhnya dalam perang yang itu dimensinya tidak hanya perang secara militer, tapi ada perang informasi, perang ekonomi, dan juga perang informasional atau perang informasi.
perang militernya, fisiknya berhenti, tapi yang lainnya masih berjalan. Semua mengeluarkan tetap propaganda, tetap mengeluarkan ancaman, tetap mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan bahwa mereka masih dalam semangat berperang. Tetapi actualnya pada saat gencatan senjata diumumkan, tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang mengarah melanggar daripada perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati melalui perunding yaitu dari Qatar. Oke, selama gencatan senjata apa yang tidak boleh dilakukan? Tadi kan tidak boleh melanggar apa yang sudah disepakati. Apa saja kira-kira? Secara fisik tidak boleh ada penerbangan atau gerakan-gerakan lain yang bisa dikategorikan melakukan serangan. Seperti memancarkan radar yang mengunci sesuatu di seberang sana, atau merencanakan ataupun sesuatu peluncuran yang dikategorikan bisa mengarah ke situ. Jadi itu adalah tidak, seperti juga penerbangan, tidak boleh penerbangan mengarah terlalu dekat dengan perbatasan, seperti itulah. Oke, saya mau ke Mas Pizarro. Ini kalau kata Pak Agung tadi, ini terjadi karena mereka masih di sela-sela waktu gencatan senjata yang sebelumnya sudah diumumkan, sehingga mengambil momen. Apa yang terjadi menurut Anda? Iya, kan kalau kita lihat polanya itu hampir sama. Ketika misalkan Israel melakukan gencatan senjata dengan Hamas, waktu tersisa dari deadline itu akan dimaksimalkan oleh Israel untuk melakukan pengemboman, penyerangan, dan lain sebagainya. Karena kan ini kan operasi untuk menyelamatkan mukanya Netanyahu juga. Seperti itu. Jadi polanya itu hampir sama. Dengan beberapa faksi-faksi perjuangan di Gaza yang lain juga sama. Ketika ada deadline, misalkan deadline seminggu lagi, ya maka dalam 2 hari ke 3 hari ke depan itu akan sangat-sangat dimaksimalkan. Tapi problemnya Mbak Vena, ini kan gencatan senjata, tapi bukan perdamaian. Yeah. Artinya eskalasi itu akan sangat mungkin dimainkan lagi oleh Netanyahu ketika ada 2 konstruksi yang bisa kita lakukan. Pertama, ketika terjadi konflik dengan sekutu-sekutu internasional, ya kita bisa melihat misalkan dia dengan Macron, dengan Mark Stemmer, ya, dan Inggris, Prancis ketika mereka ingin mencoba untuk melakukan pengakuan terhadap Palestina. Kita masih ingat Macron itu beberapa bulan lalu mengatakan kita akan declare kemerdekaan Palestina pada bulan Juni. Tetapi problematikanya kan Netanyahu itu sudah tahu, ini kan Macron, Prancis, Inggris ini paper tiger semua, macan kertas semua. Yang mereka sebenarnya tidak benar-benar berani punya nyali ya untuk memberikan dukungan sama Palestina. Tetapi ketika dia digoyang dengan serangan sama Iran, itu dukungan mereka mulai kembali kepada Netanyahu. Dan relatif itu kan terjadi berhasil. Kita mengetahui ketika serangan udara dilakukan oleh Israel terhadap Iran, itu kan negara G7 yang lagi berkumpul di Kanada, itu kan dia declare akhirnya mendukung berada di pihak Israel. Kemudian ada faktor yang lain, yaitu konstelasi di domestik. Kita mengetahui ya, kursi Netanyahu itu kan menang tipis dia kalau dalam politik. Dari 120 kursi Knesset, Netanyahu itu cuma menang 68. Artinya dia cuma menang 8 kursi seperti itu. Sedangkan di internalnya Israel, desakan dia mundur, desakan dia mengakhiri jabatannya, dan kemudian melakukan pembebasan sandera terhadap Hamas, itu sangat meningkat. Maka cara untuk mengkonsolidasikan tekanan ini dan kemudian menekan ialah dengan melakukan serangan kepada Iran. Dan pola ini menurut saya akan terus dilakukan. Jadi saya katakan tadi, gencatan senjata berhasil, tapi perdamaian belum tentu terwujud. Gitu ya. Akhirnya kartu ini pasti akan terus dimainkan Netanyahu, serangan kepada Iran. Bahkan bukan tidak mungkin nanti menyerang negara-negara yang lain. Ketika posisinya itu dia semakin terdesak, desakan dia mundur begitu kuat, dan bukan tidak mungkin akan menyerang hal yang lain. Ini kan juga sama. Ketika dia misalkan, dulu kita masih ingat, dia melakukan gencatan senjata dengan Hamas. Di mana dunia internasional mengatakan bahwa akhirnya Netanyahu itu kalah dengan melakukan gencatan senjata. Dan ini kan kemudian menimbulkan tekanan di kelompok sayap kanannya Israel. Karena secara umum, Netanyahu itu kan berhasil meraih kursi Perdana Menteri, itu kan dukungan partai-partai politik Yahudi Ortodoks yang ada di sana. Yang mereka sangat kecewa, kenapa kok Netanyahu gencatan senjata? Itu adalah bentuk kekalahan kepada kita. Akhirnya kan nggak lama, kemudian itu kan dibatalkan, di-cancel sama dia. Dia melakukan serangan lagi kepada Palestina, melakukan serangan lagi kepada Gaza, dan kemudian sampai sekarang kan itu selesai. Nggak ada gencatan senjata, bahkan tidak hanya gencatan senjata itu batal, itu kan diblokade kemanusiaan sama dia. Artinya menurut saya ini potensi eskalasi bisa saja lagi kembali terjadi, walaupun ini misalkan sekarang sedang tiarap di antara keduanya, tapi kita bisa memprediksi dari pola-pola sebelumnya. Misalkan kalau kita lihat gencatan senjata Israel dengan Hamas ataupun faksi-faksi pejuang Gaza, itu akan sangat mudah nanti dibatalkan sama dia, akan mudah sangat dilanggar oleh mereka. Oke. Menarik apa yang dikatakan oleh Mas Pizarro, ini masih ada kartu yang dipegang oleh Netanyahu. Kalau dari sudut pandang Pak Nanto ini bagaimana melihatnya untuk bisa agar situasi ini tidak semuanya berada di tangan Netanyahu? Siapa yang seharusnya mengawasi? Apakah Amerika Serikat ini berperan dalam hal ini? Ya, pertama yang perlu kita ingat bahwa sejak konflik Gaza meningkat, krisis tatanan global itu meningkat. Sudah tidak ada lagi yang dikatakan dapat dipercaya. Dan terakhir ini, saya rasa yang paling menohok adalah krisis kepercayaan terhadap IAEA.
badan yang mengawasi NPT, bahwa Iran sudah punya inisiatif baik untuk melakukan perundingan inisiatif nuklirnya, itu disabotase oleh Israel. Dan artinya apa yang ketika IAEA tidak menyatakan suara tegas apa yang dilakukan Israel ini membahayakan, itu adalah sebuah bentuk kemunduran lagi terhadap norma-norma internasional. Itu satu. Dan saya sepakat bahwa problem Israel ini selalu melihat bahwa ketika Iran akan menjadi lebih diterima di masyarakat internasional, ini sebuah ancaman buat Israel. Dan ini bukan kali ini saja terjadi. Iran dan Amerika sebenarnya sudah punya potensi untuk kemudian berunding. Ini bahkan sejak tahun 90-an ketika Iran sebenarnya masih berambisi untuk mengembalikan dana yang dibawa Pahlavi ke Amerika, sampai kemudian persoalan nuklir ini. Tapi selalu potensi bahwa Iran dikulitkan ini adalah kepentingan Israel. Dan Israel dalam hal ini juga berpeluang untuk menutupi kejahatan perang mereka di Gaza. Artinya dalam rentang waktu menjelang 12 hari kemarin, kita juga melihat ada perubahan di negara-negara Teluk, ada perubahan di masyarakat internasional, walaupun Israel masih mendapat dukungan di elit barat. Tapi ini yang kemudian ingin diselamatkan oleh Netanyahu. Dan perlu kita catat yang mungkin masih belum dibahas tadi adalah Trump sendiri bermasalah secara domestik. Dia menyerang tanpa persetujuan Kongres. Secara konstitusi ini sebenarnya peluang untuk di-impeach. Kita lihat nanti bagaimana Trump menjadi kancil di politik Amerika. Oke, tapi kalau melihat posisi dari Amerika Serikat atau Trump ini, bisa nggak dikatakan sebagai pihak yang menjadi penengah mengenai terwujudnya perdamaian antara Iran dan juga Israel? Tidak. Bagaimana Anda bisa percaya orang yang tadinya mau berunding, membiarkan orang ini menyerang, terus dia membom? Padahal ada IAEA di sana. Buat saya, Trump juga bagian dari lakon yang tidak jelas ini, seperti itu. Oke, baik. Saya mau bahas mengenai kekuatan antara Iran dan juga Israel, walaupun memang sudah dalam situasi gencatan senjata, tapi kita ingin menimbang mengenai kekuatan antara keduanya. Kita jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.